Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Kenarna Elinaya dengan NIM 6324102 dari kelas 634A13. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kepatuhan pajak penghasilan pada pekerja mandiri di Indonesia. Topik ini dipilih karena saat ini perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat dalam bekerja dan memperoleh penghasilannya. Jika dahulu sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pegawai tetap di sebuah perusahaan, sekarang semakin banyak orang yang memilih bekerja secara mandiri dengan memanfaatkan internet dan berbagai platform digital. Contohnya seperti freelance, content creator, desainer grafik, fotografer, programmer, penulis lepas, konsultan, hingga pengemudi transportasi online. Semua profesi tersebut merupakan contoh pekerja yang dilakukan secara mandiri tanpa terikat sebagai karyawan tetap pada satu perusahaan. Perubahan ini telah memberikan banyak keuntungan karena seseorang memiliki kebebasan dalam memenuhi waktu kerja, tempat kerja, bahkan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun, di balik fleksibilitas tersebut, terdapat tanggung jawab yang lebih besar. Salah satunya adalah kewajiban untuk memenuhi perpajakan secara mandiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pekerja mandiri penerapan self-assessment system, tantangan yang dihadapi pekerjaan mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan yang sangat besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Internet yang semakin mudah diakses serta berkembangnya berbagai platform digital telah membuka peluang kerja baru yang sebelumnya tidak banyak dikenal. Saat ini, seseorang tidak harus datang ke kantor setiap hari untuk memperoleh penghasilannya. Banyak pekerja yang dapat dilakukan di rumah, dari kafe, bahkan dari kota yang berbeda dengan pekerjaannya. Kondisi tersebut membuat sistem kerja menjadi lebih fleksibel dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Selain itu, berkembang pula konsep gig economy, yaitu sistem bekerja yang berbasis proyek atau kontrak jangka pendek melalui platform digital. Dalam sistem ini, seseorang dapat menerima pekerjaan dari berbagai klien tanpa harus terikat dalam satu perusahaan. Berdasarkan data Pusat Statistik tahun 2026, pekerja informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu sekitar 87 juta orang, atau lebih dari setengah jumlah penduduk yang bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pekerja mandiri memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Semakin meningkatnya jumlah pekerja mandiri, tentu membawa dampak terhadap sistem pekerjaan. Jika seorang pegawai memiliki perusahaan yang membantu memotong dan menyetor pajaknya, maka kondisi tersebut berbeda dengan pekerja mandiri. Pekerja mandiri tidak memiliki pemberi kerja yang bertugas menghitung maupun memotong pajak. Artinya, seluruh kewajiban perpajakan harus dilakukan sendiri, mulai dari menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, melakukan pembayaran, hingga melaporkan pajak kepada negara. Karena itu, pemerintah menerapkan sistem self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri seluruh kewajiban perpajakannya. Namun, agar sistem tersebut berjalan dengan baik, diperlukan kesadaran dan kejujuran serta pemahaman perpajakan yang baik dari setiap wajib pajak. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perpajakan mandiri, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Artinya, pajak bukan merupakan pembayaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh pembayar pajak. Sebaliknya, hasil penerimaan pajak akan dikumpulkan oleh negara dan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai contoh,
Pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, fasilitas kesehatan, layanan publik, subsidi pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur lainnya. Karena itu, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting. Pajak juga memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah fungsi budgeterial, yaitu sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi regulal, yaitu sebagai alat pemerintahan dalam mengatur kegiatan ekonomi maupun sosial masyarakat melalui kebijakan perpajakan. Selanjutnya adalah mengenai kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan sifat seseorang dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tidak hanya berarti membayar pajak, tetapi juga mencakup mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan, menghitung besarnya pajak secara benar, membayar pajak tepat waktu, serta melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan secara lengkap. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sebaliknya, apabila banyak masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak, maka penerimaan negara juga menurun dan dapat memengaruhi pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia. Selain kepatuhan, terdapat faktor lain yang juga sangat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan, yaitu pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan berarti kemampuan seseorang dalam mengetahui berbagai aturan perpajakan, memahami tata cara pembayaran pajakan, mengetahui prosedur pelaporan SPT, serta memahami hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai wajib pajak. Apabila seseorang memahami seluruh prosedur tersebut, maka kemungkinan untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila pemahaman perpajakan masih rendah, maka seseorang akan lebih mudah melakukan kesalahan dalam perhitungan maupun melaporkan pajak. Karena itu, edukasi perpajakan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia, menerapkan sistem pengumputan pajak yang disebut dengan self-assessment system. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besar pajak yang harus dibayar, melakukan pembayaran sendiri, kemudian melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi menentukan secara langsung besarnya pajak secara wajib pajak. Pemerintah lebih berperan sebagai pihak yang melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan apabila diperlukan. Karena sistem ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat, maka keberhasilan sangat bergantung pada tingkat kesadaran, kejujuran, dan pemahaman wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka semakin tinggi pula pelaksanaan self-assessment system. Pekerja mandiri memiliki karakteristik yang cukup berbeda dengan pekerja formal. Karakteristik pertama yaitu fleksibilitas. Pekerja mandiri bebas menentukan kapan bekerja, di mana bekerja, dan pekerjaan apa yang ingin diambil. Karakteristik kedua adalah sumber penghasilan yang berasal dari proyek, kontrak kerja, maupun jasa yang diberikan kepada berbagai pihak. Hal ini menyebabkan pendapatan pekerja mandiri cenderung tidak tetap setiap bulan. Di sisi lain, pekerja mandiri juga memiliki tanggung jawab administrasi yang lebih besar. Mereka harus mengolah sendiri pendapatan yang diperoleh, melakukan catatan keuangan, menghitung pajak, membayar pajak, hingga melaporkan perpajakan secara mandiri. Berbeda dengan pekerja formal yang pajaknya dipotong langsung oleh perusahaan melalui mekanisme withholding tax. Sistem pekerjaan sendiri harus menjalankan seluruh proses tersebut sendiri. Dalam pelaksanaan masih terdapat berbagai tantangan. Tantangan yang pertama, pendapatan yang tidak tetap. Penghasilan pekerjaan mandiri sangat tergantung pada jumlah proyek maupun pekerjaan yang berhasil diselesaikan. Akibatnya,
pencatatan penghasilan menjadi lebih rumit dibandingkan pekerja formal yang menitipkan gaji tetap setiap bulannya. Tantangan berikutnya adalah rendahnya literasi perpajakan. Masih banyak pekerja mandiri yang belum memahami cara menghitung pajak, belum mengetahui prosedur pembayaran, bahkan belum memahami cara melaporkan SPT tahunan. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan kesalahan administrasi maupun ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama adalah penerapan sanksi perpajakan. Sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera agar wajib pajak lebih disiplin dalam menentukan kewajibannya. Namun, sanksi bukanlah salah satu solusi. Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan juga sangat penting. Saat ini, pemerintah telah menyediakan berbagai layanan digital seperti e-billing yang memudahkan masyarakat melakukan pembayaran perpajakan secara online. Dengan adanya layanan tersebut, proses pembajakan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Selain digitalitas, sosialitas, dan edukasi perpajakan juga perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah meningkatkan jumlah pekerjaan mandiri di Indonesia, sekaligus mengubah pola kerja masyarakat terhadap yang lebih fleksibel. Meskipun memberikan kebebasan dalam bekerja, pekerja mandiri juga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena tidak adanya pemberi kerja yang melakukan pemotongan pajak. Oleh sebab itu, pelaksanaan self-assessment system menjadi sangat penting agar pekerja mandiri dapat menghitung, membayar, dan melaporkan perpajakan secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaan sistem tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pendapatan yang tidak tetap serta rendahnya pemahaman perpajakan. Karena itu, peningkatan edukasi perpajakan, optimalisasi layanan digital seperti e-billing, serta pelayanan perpajakan yang semakin mudah diakses dapat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada akhirnya, meningkatkan kepatuhan perpajakan akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara sehingga pembangunan nasional dapat terus berjalan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Ingat bahwa membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk nyata kontribusi kita dalam membangun negeri. Pajak kuat, Indonesia kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.